Di video terakhir ada komen dari Mas Ahmad Maulana. Coba Mas bikin rakitan AM4 termurah. Nah, di video kali ini kita akan bikin rakitan PC AM4 termurah yang bisa kita buat dengan part-part yang ada di Tokped dan Shopee. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Tech, channel tentang rakit PC semurah dan sekencang mungkin. Rakitan PC kali ini punya Mas Sandy dari Manado. Dengan budget dia itu 1 juta, pengennya pakai AM4 biar nanti opsi upgrade-nya luas. Sebelum kita ke part apa aja yang dipakai, disclaimer dulu kalau video ini cuman untuk eksperimen rakit PC AM4 termurah di marketplace. Pakai part 100% bekas, yang penting nyala normal. Tapi nanti saya juga akan kasih opsi rakitan yang lebih aman. Pertama kita mulai dari prosesornya. Untuk hari ini saya searching di Tokped, prosesor AM4 termurah adalah A8 9600 di harga 110.000. Prosesor ini keluar Oktober 2016, memiliki 4 core dan 4 thread dengan base frekuensi 3,1 GHz dengan boost frekuensi 3,4 GHz. TDP-nya 65 watt dan punya iGPU Radeon R7 dengan grafik frekuensi 900 MHz. Nanti kita akan coba main game tanpa VGA. Untuk HSF-nya pakai HSF standar AMD, cukup kok untuk meredam panas dari prosesor A8. Tapi kalau nanti upgrade ke prosesor Ryzen harus ganti HSF ya. Harga HSF standar AMD adalah 20.000 dalam kondisi bekas. Motherboardnya pakai A320M dari ASRock. Motherboard AM4 kalau update BIOS bisa sampai Ryzen 5000 series. Tapi hati-hati ya, kalau kalian update BIOS pakai AMD A series, begitu selesai update BIOS, prosesor ini langsung tidak bisa terbaca. Outputnya ada 3, HDMI, DVI, dan VGA. Karena keterbatasan prosesor dan motherboard, sistem ini hanya akan membaca RAM DDR4 di speed 2400 MHz. Harga motherboard A320M termurah di Tokped adalah 585.000 dalam kondisi bekas. Ini tidak worth untuk dibeli ya, karena harga barunya itu cuma 600 ribuan, selisih tidak sampai 100.000. Tapi karena di sini kita sedang ada challenge, berapa sih rakitan PC AM4 termurah, kita pakai yang bekas saja di harga 585.000. Sebenarnya teman-teman kalau mau cari AM4 bekas, kadang ada yang jual di harga 400 sampai 500.000. RAM-nya saya pakai RAM DDR4 2x4GB dari Panther dengan XMP 2400 MHz. Kalau RAM termurah 2x4GB di Tokped yang tokonya aktif ada di harga 120.000 dengan speed 2400 MHz. PSU-nya pakai PSU kaleng dari merek PowerLogic. Ini PC hemat daya ya, jadi masih bisa dipakai PSU seperti ini untuk sementara, dengan catatan tegangan di rumah stabil dan output PSU-nya normal. Harga PSU standar PowerLogic adalah 35.000. Untuk casingnya kita pakai casing standar bekas, yang penting normal dan tidak korosi. Harga pasaran di Shopee 60.000, cuman ongkirnya lumayan mahal. Terakhir storage-nya pakai harddisk 500GB dari WD Blue. Saya nggak pakai SSD biar bisa menekan budget seminim mungkin. Harganya 70.000. Sekarang kita total harganya. Semua part di video ini dalam kondisi bekas ya. A8 9600 110.000, HSF 20.000, motherboard A320M 585.000, RAM 8GB 2400 MHz 120.000. Casingnya 60.000, PSU kaleng 35.000, harddisk 500GB 70.000. Totalnya 1 juta pas. Harga ini belum termasuk ongkir ya. Link pembelian ada di deskripsi video. Dan mayoritas part ini hanya ada 1 buah, jadi yang minat bisa langsung di check out.
Walaupun bisa semurah mungkin, PC ini tidak begitu aman karena semua partnya bekas. Sekarang saya kasih rakitan AM4 murah yang lebih aman. Prosesornya pakai Athlon 200GE di harga 185.000. Kita tidak pakai AMD A series karena banyak mobo AM4 yang sudah tidak bisa membaca AMD A series karena BIOSnya sudah update. HSF-nya pakai HSF 20.000, motherboardnya pakai motherboard baru dari ECS A320M, harganya 674.000. RAM-nya pakai RAM bekas saja 8GB 120.000, storage-nya pakai SSD 128GB, harganya 120.000. Casing dan PSU pakai sepaket saja, beli baru termurahnya 217.000. Total rakitan PC ini jadi 1.336.000 dengan motherboard, casing, PSU dan SSD baru. Apakah PC ini hemat daya? Yuk kita uji. Ketika idle, PC ini menyerap daya 40-an watt, dan ketika full load gaming Dota 2, PC ini menyerap daya 85 watt. Sangat irit ya, masih di bawah 100 watt. Lanjutnya, uji sintetis. Yuk kita uji prosesor dan iGPU-nya. Prosesornya kita uji pakai Cinebench R15 Multicore, dapat skor 258 CP. Ini skor yang cukup rendah ya, bahkan masih di bawah i3 3240 yang cuman 2 core dan 4 thread. Selanjutnya kita uji iGPU-nya dengan Unigine Heaven di setting 900 Pilo, dapat skor 986. Kalau kita bandingkan dengan A8 7680 di setting yang sama, dia dapat skor 1031. Terakhir, uji gaming. Kita akan uji PC ini di 10 game. Saya juga akan membandingkan performa A8 9600 dengan A8 7680 soket FM2+. Game yang pertama, Minecraft di launcher di setting 1080p fast, render distance-nya 8 versi 1.21.4 dengan Optifine, dapat skor yang sangat tidak stabil, kadang di bawah 30 fps, kadang bisa sampai 100 fps, jadi patah-patah. Cocok nih buat para pemain yang gampang emosian. Game yang kedua, GTA 5 Offline di setting 900p normal, dapat FPS antara 30 sampai 40. Di game ini FPS-nya hampir identik dengan A8 7680. Game selanjutnya PES 2021 di setting 900 Pilo, dapat 28 sampai 35 fps, sedangkan A8 7680 bisa dapat 50-an fps. Game yang keempat, Dota 2 di setting 900p fastest, ketika laning dapat 30-an fps, dan ketika war drop cuman ke 20-an fps. Di game ini fps-nya juga mirip banget dengan A8 7680. Game selanjutnya ini game request dari Mas Sandy ya, The Forest di setting 900p very low, dapat fps 20-an. Mungkin kalau diturunin ke 720p bisa sedikit lebih tinggi fps-nya. Game yang keenam, Genshin Impact di setting 900p lowest, dapat FPS antara 40 sampai 50. Beberapa FPS lebih tinggi kalau kita bandingkan dengan A8 7680.
Kita lanjut ke game e-sport Valorant. Di setting 1080p low dapat 50-an FPS. Sayangnya banyak banget frame drop ketika tembak-tembakan, jadi berasa nggak nyaman buat main Valorant. Mungkin karena RAM-nya 8GB, kalau RAM-nya 16 akan lebih smooth. Sedangkan A87 680 lancar dapat 70-an FPS. Game yang ke-8, Rise of the Tomb Raider. Setting 720p lowest dapat FPS rata-rata 25, sedangkan A87 680 dapat FPS rata-rata 27. Kita lanjut ke game Far Cry New Dawn. Di setting 720p low dapat FPS rata-rata 21, A87 680 dapat FPS rata-rata 24. Game yang terakhir, Assassin's Creed Black Flag. Di setting 768p low cuman dapat FPS 20-an. Kesimpulan, ternyata kita bisa rakit PC AM4 dengan budget 1 juta walaupun dengan semua part bekas dan tentunya beresiko. Kelebihan PC ini yang utama itu ada dua. Pertama, PC ini hemat daya, dan yang kedua, PC ini opsi upgrade-nya sangat luas. Untuk kekurangannya, performa A8 9600 soket AM4 ternyata masih lebih rendah dari A8 7680 soket FM12. Jadi sebaiknya buat kere hore kalau mau rakit AM4 termurah, rakitlah pakai Athlon 200GE atau Athlon 3000G saja, karena harganya cuma beda sedikit. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Di tempat saya sedang ada banjir ya, jadi pengiriman PC sedikit terlambat. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan keselamatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.